Teman-teman, selama teman-teman menonton video ini, Miss harap teman-teman dapat fokus. Kemudian teman-teman menyiapkan buku dan alat tulis. Teman-teman juga mendengarkan materi dengan baik. Kemudian teman-teman mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah digunakan. Teman-teman, berikut ini tujuan pembelajarannya. Teman-teman, kita mulai dengan mempelajari flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Teman-teman, negara ASEAN adalah negara tetangga yang terletak di wilayah yang sama dengan Indonesia, yaitu di Asia Tenggara. Terletak di wilayah yang berdekatan, menyebabkan negara-negara ini memiliki keadaan iklim, musim, dan sumber daya yang hampir sama. Begitu juga dengan keanekaragaman jenis flora dan faunanya. Ini pun memiliki kesamaan. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara di ASEAN pasti memiliki flora dan fauna endemik yang merupakan flora dan fauna khas negara itu sendiri. Flora itu adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Apa ya teman-teman ya flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara? Kita simak video berikutnya. Teman-teman, lihatlah pada layar. Miss akan mencontohkan contoh fauna. Di sini ada fauna, yaitu hewan ini bernama siamang. Asal daerah dari siamang yaitu berasal dari Sumatera, Indonesia, dan juga berada di Malaysia. Adapun habitatnya yaitu berada di hutan Sumatera dan persebarannya itu berada di wilayah Indonesia dan juga ada di Malaysia serta juga di Thailand. Siamang ini termasuk hewan omnivora. Dia memakan buah, biji-bijian, kulit kayu, serangga, laba-laba, telur burung, dan burung kecil. Cara perkembangbiakan siamang yaitu dengan cara melahirkan, namun statusnya terancam punah teman-teman. Kita lanjut ke flora yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya yang ada pada layar yaitu bunga besar atau kita sebut namanya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Flora ini berasal dari hutan yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Habitat flora ini berada di hutan hujan dan persebarannya itu dari Hindustan ke Indochina lalu ke Kepulauan Melayu. Adapun jenis makanan ini yaitu serangga. Bunga bangkai ini dia menyebarkan bau yang tidak sedap untuk menarik serangga seperti lalat untuk mendekat. Adapun cara perkembangbiakannya itu melalui biji, namun statusnya yaitu langka ya teman-teman. Selain di hutan Bengkulu, teman-teman dapat melihat bunga Rafflesia ini saat berada di kebun raya Bogor. Namun mekarnya tidak setiap saat ya teman-teman ya, hanya mekar di waktu tertentu saja. Kita lanjut ke teknik pewarnaan patung. Teman-teman sudah mempelajari tentang cara membuat patung di subtema sebelumnya ya. Pada subtema ini kita akan belajar tentang pewarnaan patung. Untuk pewarnaan patung ini kita bisa menggunakan cat poster dan cat akrilik. Hal ini bisa digunakan untuk patung yang berbahan dasar tanah liat, gips, dan kayu. Bisa
bisa kita warnai dengan cat poster dan akrilik. Cat poster itu cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Untuk cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Saat mewarnai patung, ini ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu ada yang namanya teknik pewarnaan akuarel dan juga ada yang namanya teknik plakat. Perbedaannya yaitu pada teknik akuarel, teknik pewarnaan ini menggunakan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warnanya hampir transparan. Sedangkan untuk teknik plakat, yaitu teknik pewarnaan ini dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Jadi kalau teman-teman ingin mewarnai hasil patung dengan tanah liat, jika teman-teman ingin warnanya pekat, maka teman-teman dapat memilih teknik plakat. Namun, jika teman-teman ingin warnanya hanya tipis saja, teman-teman dapat menggunakan teknik akuarel. Teman-teman, setelah patung melalui proses pewarnaan, maka patung tersebut dapat kita buatkan pameran karya seni dari hasil patung-patung yang sudah dibuat tadi. Pameran ini adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan ataupun kelompok. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Pameran ini sangat penting teman-teman sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seni patung yang sudah dibuat. Teman, menghargai karya orang lain itu termasuk contoh penerapan sila kelima. Selain menghargai karya orang lain, kita dapat menerapkan sila-sila yang lain dengan cara seperti berikut ini. Penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu mengamalkannya ya teman-teman ya. Misalnya terkait dengan hewan peliharaan. Apa saja ya contoh penerapannya ya? Kita simak yuk. Pada sila pertama, kita dapat menerapkan sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Pada sila kedua Pancasila, kita dapat menerapkan sikap merawat hewan peliharaan yang sakit. Di sila ketiga, kita dapat menerapkan dengan cara menumbuhkan rasa bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Yang keempat, pada sila keempat kita dapat menerapkan sikap untuk berdiskusi dalam membagi tugas merawat hewan peliharaan. Di sila kelima kita dapat menerapkan yaitu dengan cara membagi tugas merawat hewan secara adil. Jadi kita sudah membahas penerapan sila Pancasila pada hewan. Selanjutnya kita akan melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tumbuhan. Apa saja ya? Kita simak. Teman-teman perhatikan kalimat yang ada pada nomor 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Pada kalimat nomor 1, sila keberapa yang tepat ya teman-teman? Betul teman-teman, di nomor 1 itu menunjukkan sila ke-1. Selanjutnya yang nomor 2, merawat tumbuhan dengan baik. Itu berada di sila keberapa ya teman-teman ya? Betul teman-teman, itu merupakan contoh pada sila kedua. Yang ketiga,
bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ya teman-teman, pada kalimat ketiga itu sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila, karena kita bangga terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan sikap nasionalisme. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Bersama-sama ini dapat diartikan dengan cara gotong royong. Gotong royong berarti itu sesuai dengan sila ke-5. Ya teman-teman, semoga teman-teman dapat melaksanakan penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari ya. Baik itu merawat hewan, merawat tumbuhan, ataupun terhadap sesama manusia. Terakhir, ada pantun nih dari Miss. Ke Persia tanam bidara, naik kapal butuh sepekan. Indonesia banyak fauna dan flora, ayo kita lestarikan. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, tadi kita sudah belajar apa ya? Betul teman-teman, tadi kita sudah mempelajari flora dan fauna yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, tadi kita juga sudah belajar mereview kembali tentang patung dan juga nilai-nilai pengamalan Pancasila. Oke teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jika teman-teman belum memahami materinya, teman-teman dapat menanyakan ke gurunya masing-masing ya teman-teman ya. Sekian video dari Miss. Sekian video dari Miss. Untuk tugasnya teman-teman silahkan dikerjakan dengan tepat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran berikutnya.